Next. Nah, ini kalau misalnya mau nge-backup ya, nge-backup itu menyalin data ke file yang lain. Jadi ini penting banget kalau untuk nanti kalian belajar data gitu. Data itu perlu sekali untuk di-backup gitu. Kebayang nggak sih? Misalnya kalian punya daftar hutang nasabah gitu ya. Habis itu namanya ada anak junior masuk. Habis itu dia ngoprek-ngoprek itu database, tahu-tahu ke-delete semua. Wah, bahagia tuh orang-orang yang hutang kan. Nah, tapi nggak gitu ya. Jadi biasanya bank gitu punya backup ya, backup data. Jadi kalau yang utama bermasalah itu masih bisa dibenerin gitu. Tapi ya tetap hati-hati ya. Oke, jadi ini kalau menyalin ya tentu saja kita pakai dua pegangan. Satu untuk yang dibaca, satu untuk yang ditulis karena akan jadi dua file. Nah, jadi di sini saya pakai dua pegangan. Nah, udah, terus di open ya sebagai read. Ini wait. Oke. Ini sebagai readnya, jadi .dat data utama. Nah, arsip yang kedua adalah sebagai kopinya, .bak. Nah, ini untuk backupnya ya. Saya pakai write kan ini dibaca, ini ditulis gitu. Nah, ini mulai nyalin. Baca pegangan yang pertama atau file yang pertama, lalu cek kosong enggak. Nah, kalau enggak berarti setelah pembacaan tulis ke file yang kedua, baca file pertama, muter lagi, tulis ke file kedua, baca file pertama, muter lagi, tulis ke file kedua, gitu seterusnya sampai ketemu data dummy. Kemudian kita print data dummy di file kedua. Oke, dan ya selesai. Nah, di sini opennya 2, close-nya 2. Oke, jadi open, close, selalu seperti itu. Oke, next. Nah, ini buat dicoba ya. Jadi coba bikin nyalin file, kemudian coba tambahin record yang baru di arsip yang keduanya. Jadi bisa nggak bikin kayak gitu? Jadi dua operasi digabung jadi satu gitu untuk modifikasinya. Jadi bikin ya, sambil ya membuat diri bahagia gitu ya di rumah. Oke, next. Nah, ini sebenarnya udah masuk yang minggu ke-11. Jadi ada penggabungan arsip beruntun. Jadi ini ngefek banget ya yang kemarin materi untuk merge table atau penggabungan tabel secara terurut dan tidak terurut. Jadi sama nih prinsip konsepnya. Kalau tidak terurut berarti file 1 digabung file 2, ya udah langsung aja. Nah, kalau penggabungannya ya berarti karena tadi melibatkan 3 file, itu 2 3. Maka di sini ya opennya 3 biji gitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke. Nah, berarti yang pertama ya baca dulu yang file 1. Kalau bukan dummy, tulis ke file 3, baca. Tulis ke file 3, baca file 1, tulis ke file 3, baca file 1, tulis ke file 3 sampai ketemu dummy. Habis itu udah, lalu baca lagi file 2. Nah, selama belum dummy, tulis ke file 3, baca file 2, tulis ke file 3, baca file 2, tulis lagi ke file 3 sampai ketemu dummy. Habis itu kalau udah kan beres tuh 2 file. Nah, terus masukkan data dummy-nya ke file 3. Udah. Fclose-nya jangan lupa 3 kali karena kalian sedang hold 3 file. Jadi ya udah tutup semuanya. Jadi jangan hold sesuatu yang kalian gak mau hold gitu. Udah ya. Nah, ini kalau yang terurut ya prinsipnya kayak kemarin. Jadi yang lebih kecil yang mana itu loh. Jadi yang lebih kecil di tulis dulu. Oke ya, jadi ini pakai prinsip yang kayak kemarin merge table dengan terurut, sama sebenarnya. Oke, sama ya kayak tadi waktu penggabungan terurut. Pakai 3 file, lalu open semua. Nah, ini yang kita coba baca file 1 dan file 2 karena kan harus dibandingin ya kayak waktu kita merge table yang terurut.
Jadi dua-duanya langsung dibaca. Lalu ini yang proses perbandingan. Kalau misalnya data di file 1 lebih lebih kecil ya ini ya, maka yang ditulis ke file 3 itu adalah yang punya file 1. Else kalau yang lebih kecil itu punya file 2, maka yang ditulis ke file 3 adalah yang punya file 2 gitu. Nah, di sini asumsinya nggak ada data yang sama antara file 1 dan file 2 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sama gimana Bu? Ya kalian bikin lagi if-nya mirip kayak yang kemarin merge table itu yang waktu terurut. Silakan dimodif. Nah udah, ini kalau misalnya masih ada sisa ya, jadi disitu kan kemarin dulu di merge table kalau ada sisa dari tabel pertama maka tulis semua yang itu. Nah ini kalau ada sisa dari file pertama tulis file pertama. Ini kalau ada sisa dari file kedua, tulis yang file kedua. Jangan lupa ngasih data dummy di file ketiga. Dan selesai. Jadi ngeceknya di mana? Buka filenya. Jadi jangan kok nggak kelihatan apa-apa ya. Buka filenya itu istrinya udah bener nggak gitu. Nah udah, kalau udah selesai, selalu ya orang IT tanggung jawab, close semuanya. Oke, tanggung jawab. Next. Nah, operasi pada arsip beruntun ini nanti ada beberapa. Misalnya contohnya kalau kita mau nambah data itu prosesnya kayak gini. Ini perlu diingat banget nih, prosesnya kayak gini. Jadi nggak bisa langsung nulis langsung di sini jegrek gitu, nggak gitu. Jadi ada proses namanya array temporari ya, array sementara untuk nampung dulu gitu. Jadi ini arsip beruntun dibaca, dimasukin array temporari sementara. Kemudian kalian kalau mau nambah ya tambah aja ke array-nya. Nah, kalau udah array-nya udah beres, sudah dimodifikasi, baru ditulis ke filenya lagi dari awal. Kayak gitu. Nah, tulis lagi. Tentu saja ini karena sederhana ya prosesnya kayak gini. Nanti kalau misalnya yang sesungguhnya kayak di MySQL atau apa itu ada mekanisme yang mungkin lebih agak berbeda gitu, lebih kompleks tapi secara memori dia lebih bagus gitu ya. Tapi kalau untuk dasar ya seperti ini dulu gitu. Ini agar lebih mudah dimengerti saja. Jadi gitu istilahnya. Jadi baca dulu, masukin array, ubah array-nya, baru dimasukkan ke file. Jadi ini istilahnya flush ya, flush ke file. Jadi seperti ini ceritanya. Oke, next. Nah ini proses untuk memasukkan data. Ini kalau misalnya kita mau masukin datanya secara terurut, karena menyimpan data secara terurut itu enak ya, kita bisa pakai binary search untuk mencari, bisa cepet gitu. Jadi nggak harus sequential gitu ya, tapi kalau nggak terurut ya nggak bisa, harus sequential kan. Nah udah, maka memasukkan data bisa dengan 3 kasus ini. Jadi kalau si data baru itu adalah lebih kecil dari data paling awal, maka di array-nya kalian harus geser data yang lain untuk memberikan tempat awal ya, untuk data yang paling kecil. Kemudian kalau kondisi di tengah, jadi yang digeser yang lebih besar dari dia. Nah lalu dia masuk. Kemudian kalau misalnya di paling bawah, nah yang paling enak nih, jadi tinggal masuk saja karena dia paling bawah. Jadi ini nih intinya filosofinya ya, kalau kalian mau memimpin emang harus kerja keras. Kalian harus bisa geser gitu ya, harus bisa geser dan memang harus lebih dari yang sudah ada gitu. Nah kalau misalnya di tengah ya paling geser sebagian saja, tapi tetap harus punya power ya untuk geser gitu. Nah kalau tinggal ngikut ya gampang, tinggal dibawa aja, tapi orang nggak akan ingat kalian gitu. Oke ya ini filosofi aja. Ini ada contohnya sih sebenarnya, contoh hanya untuk insert ya. Nanti lainnya kalian bisa coba modif. Jadi di sini saya pakai array temporarinya 100 data. Kemudian saya buka filenya, border read, baca. Kalau dia kosong, ini pengecekan. Nah kalau nggak kosong ya udah masukin aja ke array. Udah. Nah ini kalau seperti yang saya bilang kan tadi udah selesai tuh bacanya, ini open kan sebagai baca, tutup dulu filenya kan udah disimpan di array. Jadi udah tutup dulu.
Habis ini mau masukin data baru. Nah, kalau udah data baru ini pengecekannya. Jadi di sini ada komentarnya ya. Kalau di paling depan geser semuanya di re. Habis itu masukin data baru di paling atas. Oke, ini jumlah rekornya jadi nambah. Oke, terus ini kalau yang paling belakang enak aja ya, paling belakang. Jadi ya udah masuk aja di area paling belakang, jumlah rekornya nambah. Nah, ini kalau di tengah geser. Jadi ini nyari dulu mulai mana nih yang harus digeser gitu ya, nyari dulu. Jadi kalau ketemu yang NIM yang lebih besar dari yang baru, nah baru di stop. Berarti di situ tuh tempatnya untuk yang digeser. Nah, ini gesernya dimulai dari record yang pencarian tadi sampai belakang. Nah, sesudah geser ya udah masuk tuh record baru, lalu jumlah recordnya nambah. Udah. Nah, ini kan udah selesai nih si array-nya. Kalau udah selesai ya baru di flash. Jadi nanti kalau ada beberapa proses ya masukin array dulu semua. Kalau prosesnya udah selesai ya di flash, baru di flash gitu ya. Di flash ke file mode write kayak gini, satu-satu dari array. Kalau udah, jangan lupa data dummy. Udah deh, tutup, selesai. Nah, berikutnya untuk update sama ya, baca rekaman dari file, masukkan ke array, terus minta primary key, data misalnya kayak NIM gitu, nyari dulu datanya, cari di dalam array, kemudian datanya diubah. Jadi kalau primary key usahakan tidak diubah gitu ya, karena ini kan masih konsep dasar gitu. Jadi supaya nanti kalau primary key-nya diubah, kondisi keterurutan di filenya bisa rusak gitu kan. Oke. Terus ubah data di dalam array, udah. Kalau udah flash. Nah, ini coba bikin sendiri. Kemudian ada menghapus data. Nah, sama baca ke file, baca file dimasukkan ke array. Kemudian minta masukan yang mau dihapus. Terus cari di dalam array yang dihapus. Nah, ini ada kondisi-kondisi kayak waktu insert tadi, jangan pakai trik ya. Jadi ada dari kakak kelas kalian tuh banyak dulu pakai trik, jadi yang nggak dihapus di array-nya, tapi nanti pas flash ke filenya yang bagian dihapus tuh ditandain untuk nggak di flash gitu, jadi dilewat gitu. Nah, itu bisa kalau untuk satu proses Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya banyak proses bingung nanti. Jadi tolong untuk yang sekarang nurut ya, karena ini konsepnya kayak gitu loh, proses dulu array-nya bener, bukan bukan di skip gitu, bukan dilewati, tapi digeser-geser gitu. Jadi yang konsepnya seperti itu, bukan dilewat akal-akalan tricky kayak gitu. Oke, kalau udah benar itu si array tinggal flash ke file. Jadi kalau nggak pakai penanda atau apa kan, kalian bisa bikin prosedur flash ke file itu untuk insert, update, delete gitu. Yang penting dari array itu masuk ke file satu prosedur atau fungsi gitu. Nah, kalau misalnya ada pengecualian, kalau dilewat atau apa, itu kan harus bikin beberapa. Jadi tetap harus sebisa mungkin sesuai konsep, karena konsep itu dibuat bukan oleh orang-orang yang bodoh gitu ya. Jadi kita harus hargai itu, bukan oleh orang-orang yang bodoh. Berarti ada pemikiran di situ yang sudah dipikirkan dengan baik, bukan untuk dilanggar gitu. Jadi kita coba untuk memahami ini dulu. Nanti kalau misalnya mau modif kalian lebih canggih atau apa ya itu nanti gitu. Tapi untuk awal konsepnya dulu. Oke. Oke, selesai ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya, silakan tanya aja. Udah ya. Terima kasih.